Pemirsa, ada kabar mengejutkan dari laga imbang penuh drama antara Persija Jakarta versus Borneo FC tadi malam. Di mana dirut PT LIB Ferry Paulus ikut beri komentar yang keras dan menohok soal laga tersebut. Bahkan terang-terangan bandingkan Persija dan Persib di hadapan media. Di sisi lain, Boyan Hodak dan Tom Hey ikut buka suara soal hal tersebut sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Benarkah demikian? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Wah, benar bisa bikin heboh satu Indonesia. Dirut PT LIB Ferry Paulus ternyata ikut soroti dan beri komentar sangat keras dan menohok soal hasil imbang dramatis Persija Jakarta versus Borneo FC tadi malam. Blak-blakaan bandingkan kualitas Persija dengan Persib kayak gini. Di sisi lain, gempar, pelatih Persib Boyan Hodak hingga Tom Haye sampai buka suara soal hal tersebut. Bahkan ungkap satu rahasia besar. Benarkah demikian? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dramatis. Itu kata yang paling tepat menggambarkan duel pekan ke-24 BRI Super League antara Persija Jakarta dan Borneo FC di Jakarta International Stadium Selasa 3/3 malam WIB. Pertandingan yang seharusnya menjadi momentum emas bagi Macan Kemayoran untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen justru berakhir pahit setelah gol menit 90+4 memaksa skor menjadi 2-2. Sejak awal laga, Persija tampil dominan. Tekanan tinggi langsung diberikan ke pertahanan Borneo FC. Peluang emas pertama hadir di menit ke-19 lewat sepakan Maxwell Souza yang sayangnya masih melambung. Tak lama berselang, aksi individu Alano 5 yang melewati dua pemain belakang lawan juga gagal membuahkan hasil setelah umpannya tak menemui rekan setim. Borneo FC sempat kesulitan keluar dari tekanan hingga menit ke-30. Namun perlahan mereka menemukan ritme. Mariano Peralta mulai memberi ancaman. Babak pertama pun ditutup tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persija langsung memecah kebuntuan. Belum genap 1 menit, Gustavo Almeida mencetak gol lewat skema serangan cepat yang diawali crossing Donny Tri dan sundulan ala Aidin. Stadion bergemuruh. Namun Borneo FC merespons di menit ke-62 melalui sepakan keras Juan Villa yang tak mampu dijangkau Andri Tani. Skor 1-1. Persija kembali unggul di menit ke-75 lewat gol spektakuler Fabio Calonego dari luar kotak penalti. Saat kemenangan sudah di depan mata, drama terjadi. Menit 90+4, Ihsan Zikrak memanfaatkan bola liar dan mencetak gol penyeimbang. Skor akhir 2-2. Hasil ini membuat Persija tetap di posisi kedua dengan 51 poin, tertinggal 3 angka dari Persib Bandung yang memimpin klasemen dengan 54 poin. Sorotan tajam justru datang dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus. Dalam pernyataan yang mengejutkan, Ferry tak ragu melontarkan kritik keras terhadap Persija. Jujur saja, saya melihat Persija tadi malam seperti tim yang aneh dan sama sekali tidak cerdas membaca situasi, ujar Ferry Paulus. Ia menilai momentum klasemen seharusnya dimanfaatkan maksimal oleh Macan Kemayoran, terlebih setelah Persib gagal menang di laga sebelumnya. Mereka sudah tahu Persib imbang lawan Persebaya. Itu peluang emas untuk mendekat ke puncak, tapi malah ikut-ikutan main imbang, padahal main di kandang sendiri, tegasnya. Ferry bahkan mempertanyakan mentalitas para pemain Persija. Dari segi mental, saya harus bilang, pemain-pemain Persija belum pantas jadi juara Liga 1 musim ini. Tim juara itu tidak membuang kesempatan seperti ini. Menurutnya, yang terjadi di lapangan bukan sekedar soal teknis, melainkan soal kecerdasan dan kedewasaan bermain. Yang seharusnya fokus mengamankan 3 poin, malah membuat drama-drama tidak jelas. Energi habis untuk hal yang tidak penting. Akhirnya, apa? Lawan cetak gol di detik akhir. Ia menambahkan bahwa momen kebobolan di injury time menjadi cermin kurangnya konsentrasi. Tim besar itu tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mengunci pertandingan. Kalau sudah unggul sampai menit akhir lalu gagal menang, itu soal mental dan fokus. Dalam pernyataannya, Ferry juga secara terbuka membela Persib sebagai pemuncak klasemen saat ini. Kalau lihat konsistensi, Persib masih yang paling stabil. Mereka mungkin tidak selalu spektakuler, tapi tahu cara mengamankan poin. Itu yang membedakan tim juara dengan tim yang masih belajar.
Ia bahkan menyebut dengan performa seperti yang ditunjukkan Persija sejauh ini, peluang juara mereka sangat tipis. Dengan apa yang mereka tampilkan sekarang, saya pribadi sulit melihat Persija bisa juara musim ini. Kompetisi ini soal konsistensi dan kecerdasan membaca momen, dan itu belum terlihat. Pernyataan Ferry tentu memancing kontroversi. Sebagai petinggi operator liga, komentarnya dinilai sebagian pihak terlalu tajam. Namun ia menegaskan bahwa pernyataannya murni sebagai pengamat sepak bola. Saya bicara sebagai orang yang sudah lama di sepak bola. Kritik itu perlu. Kalau ingin naik level, harus berani dengar yang keras. Kini perburuan gelar semakin panas. Persija kehilangan momentum, Borneo FC menunjukkan daya juang luar biasa. Sementara Persib tetap nyaman di puncak. Apakah kritik keras Ferry Paulus akan menjadi cambuk bagi Persija untuk bangkit, ataukah justru memperkeruh suasana di tengah tekanan persaingan? Sementara itu, di sisi lain, dari Bandung, suara tajam langsung terdengar. Kubu pemuncak klasemen, Persib Bandung, tak tinggal diam menanggapi kegagalan rivalnya meraih poin penuh. Kesempatan untuk memangkas jarak terbuang sia-sia, dan itulah yang menjadi sorotan tajam pelatih Persib, Boyan Hodak. Dalam sesi latihan Persib keesokan harinya, Hodak dimintai tanggapan soal hasil di Jakarta. Jawabannya mengejutkan, lugas, dan tanpa basa-basi. Mereka punya kesempatan besar untuk mendekat ke kami. Bermain di kandang sudah unggul sampai menit terakhir, tapi tetap gagal menang. Itu bukan mental juara, tegas Hodak. Pelatih asal Kroasia itu bahkan menyentil soal momen-momen kontroversial di laga tersebut. Saya menonton pertandingan itu. Ada beberapa keputusan yang menurut saya cukup menguntungkan mereka. Tapi bahkan dengan situasi seperti itu, mereka tetap tidak bisa mengamankan 3 poin, ujarnya. Nada sindiran Hodak semakin tajam ketika membahas mentalitas di momen krusial. Kalau Anda ingin menjadi juara, Anda harus tahu cara membunuh pertandingan, bukan malah membuat drama ketika butuh fokus penuh. Sudah unggul, tinggal beberapa menit, tapi malah lengah. Itu bukan karakter tim juara. Hodak juga menanggapi narasi bahwa ada yang menyebut level Persija kini berada di atas Persib. Saya dengar ada yang bilang level mereka sudah di atas kami. Mungkin lebih baik bercermin dulu. Klasemen tidak pernah bohong. Kami di atas bukan karena bicara, tapi karena hasil. Kalau hanya sesumbar, semua tim juga bisa, sindirnya. Ia menambahkan bahwa konsistensi adalah kunci, bukan sekedar dominasi sesaat. Sepak bola bukan soal siapa yang lebih banyak menguasai bola satu pertandingan. Ini soal siapa yang paling stabil sepanjang musim. Dan sejauh ini, kami yang paling stabil. Tak hanya Hodak, gelandang Persib Tom Hai juga ikut melontarkan komentar pedas. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu bahkan terdengar lebih frontal. Saya menonton laga itu. Jujur saja, saya tidak melihat tim yang menakutkan, kata Hai. Ia menilai permainan Persija terlalu emosional dan tidak terstruktur. Cara mereka bermain terlalu terbuka, terlalu aur-auran. Tidak ada kontrol ritme yang jelas. Kalau seperti itu, sulit untuk konsisten menang. Hai bahkan terang-terangan menyebut Persija bukan pesaing berat bagi Persib dalam perebutan gelar. Kami tidak panik sama sekali melihat hasil itu. Kalau itu yang disebut pesaing utama, saya pikir kami masih sangat nyaman di posisi sekarang. Komentarnya yang paling mengundang perhatian adalah saat ia menyinggung keputusan kariernya. Untung saja dulu saya memilih Persib, bukan Persija, ucapnya sambil tersenyum tipis. Bagi Hai, stabilitas dan visi permainan Persib menjadi pembeda utama. Di sini kami punya sistem yang jelas. Semua pemain tahu perannya. Tidak perlu drama, tidak perlu banyak bicara. Fokus saja pada pertandingan berikutnya. Pernyataan Hodak dan Hai jelas memperkeruh atmosfer persaingan papan atas. Rivalitas klasik antara Bandung dan Jakarta kini memanas bukan hanya di lapangan tetapi juga di ruang media. Dengan selisih 3 poin dan sisa musim yang masih panjang, persaingan tentu belum berakhir. Namun satu hal yang pasti, hasil imbang di JIS memberi keuntungan psikologis bagi Persib. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
Gustavo Almeida kirim peringatan keras soal persaingan lini depan Persija Jakarta. Kehadiran Mauro Zylstra di skuad Persija Jakarta pada lanjutan Super League mendapat sambutan positif dari striker andalan Macan Kemayoran, Gustavo Almeida. Penyerang yang sudah cukup lama menjadi tumpuan di lini depan itu mengaku senang dengan tambahan amunisi baru. Namun di balik sambutan hangat tersebut, Gustavo juga menyelipkan pesan tegas untuk Mauro dan para pemain anyar lainnya. Sebagai salah satu penyerang utama sekaligus pemain paling senior di barisan lini depan Persija, Gustavo Almeida memahami betul dinamika persaingan di dalam tim. Ia melihat kedatangan Mauro Zylstra, Alaeddin Adjarai, serta sejumlah rekrutan anyar lainnya sebagai langkah serius klub untuk memperkuat skuad demi menghadapi ketatnya persaingan musim ini. Tak hanya Mauro dan Adjarai, Persija juga mendatangkan 5 nama baru lain yang siap menambah kedalaman tim. Mereka adalah penjaga gawang Cyrus Margono, bek Fajar Faturrahman, Shane Patinama, Paulo Ricardo, serta gelandang Jean Mota. Deretan nama tersebut menunjukkan bahwa manajemen benar-benar melakukan evaluasi dan pembenahan demi menjaga daya saing Macan Kemayoran. Gustavo pun tak ragu mengungkapkan pandangannya mengenai hal tersebut. Itu bagus, sudah saya katakan tentang itu. Klub dan juga tim telah berjuang keras hingga penghujung putaran pertama hingga sekarang, kata Gustavo Almeida di petik Jumat 13 Februari. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dirinya menyadari kerja keras yang telah dilakukan tim sejak awal musim. Persija telah melalui berbagai tantangan dan tetap berusaha menjaga konsistensi. Karena itu tambahan pemain baru dinilai sebagai bagian dari proses untuk terus berkembang. Namun, Gustavo juga memberikan peringatan yang syarat makna. Ia mengingatkan bahwa para pemain anyar, termasuk Mauro Zylstra, bergabung dengan tim yang sejak awal musim sudah memiliki fondasi kuat. Artinya, mereka harus siap menghadapi standar tinggi yang telah dibangun. Sebagai striker yang menjadi ujung tombak tim, Gustavo tentu ingin melihat para pemain baru benar-benar mampu berkontribusi. Ia berharap kedatangan mereka bukan hanya menambah jumlah pemain, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas dan daya saing tim di setiap lini. Para pemain baru datang, di mana mereka datang ke tim yang sangat kuat. Karena levelnya sangat tinggi, saya berharap para pemain yang datang bisa beradaptasi dan membantu kami, serta meraih kesuksesan di Indonesia. Jelas Gustavo. Pesan tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk motivasi sekaligus cantangan. Adaptasi menjadi kunci utama, apalagi bagi Mauro Zylstra yang sebelumnya berkarir di Eropa dan kini harus menyesuaikan diri dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang dikenal lebih eksplosif dan penuh tekanan. Di sisi lain, pernyataan Gustavo juga menunjukkan mentalitas kompetitif yang sehat. Ia tak merasa terancam dengan kehadiran penyerang baru, melainkan melihatnya sebagai dorongan untuk saling memacu performa. Persaingan internal yang positif diyakini akan membawa dampak baik bagi tim secara keseluruhan. Kini publik menantikan bagaimana kombinasi Gustavo Almeida dan Mauro Zylstra di lini depan Persija. Apakah keduanya bisa saling melengkapi dan menjadi duet mematikan? Atau justru persaingan di antara mereka akan semakin ketat demi memperebutkan satu tempat utama? Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Mauro Zylstra dan pemain baru lainnya akan membuat Persija semakin kuat dan konsisten? Atau adaptasi mereka justru menjadi tantangan tersendiri? Tulis pendapat Anda dan mari kita diskusikan bersama. Jordi Amat benar-benar sedang menikmati fase terbaiknya bersama Persija Jakarta di BRI Super League 2025-2026. Bek senior berusia 33 tahun itu bukan hanya tampil solid di lini belakang, tetapi juga sukses mencatatkan pencapaian pribadi yang membuat musim ini terasa begitu spesial dalam perjalanan kariernya. 3 gol sudah ia lesakan untuk Macan Kemayoran sepanjang musim ini. Catatan tersebut bukan sekadar angka biasa. Torehan 3 gol itu justru menjadi musim paling tajam sepanjang karier profesionalnya. Sebuah pencapaian yang cukup mengejutkan, mengingat peran utamanya selama ini identik sebagai pemain bertahan. Menariknya, ada fakta unik di balik 3 gol yang sudah dicetak Jordi Amat musim ini. Seluruh gol tersebut lahir saat menghadapi 3 tim yang berbeda. Artinya,
Kontribusinya bukan hanya datang di satu momen tertentu, melainkan tersebar dalam beberapa pertandingan penting. Korban pertama ketajaman Jordi Amat adalah Persebaya Surabaya. Dalam laga pekan ke-9, mantan pemain Rayo Vallecano tersebut sukses menjebol gawang Bajul Ijo dan membantu Persija meraih hasil positif. Gol itu menjadi sinyal awal bahwa dirinya bukan sekadar bek tangguh, tetapi juga ancaman nyata dalam situasi bola mati maupun open play. Setelah itu, giliran Bayangkara FC yang merasakan dampaknya. Dalam laga tunda pekan ke-8, Jordi Amat mencetak gol spektakuler lewat tendangan jarak jauh ke gawang The Guardian. Sebuah gol yang memperlihatkan kualitas teknik serta keberaniannya dalam mengambil keputusan dari luar kotak penalti. Terbaru, Malut United menjadi tim ketiga yang harus merasakan ketajaman sang bek. Pada pekan ke-23, tandukan keras Jordi Amat sukses membobol gawang Laskar Kieraha. Gol tersebut kembali menunjukkan keunggulannya dalam duel udara, sekaligus membuktikan bahwa dirinya tetap berbahaya di berbagai situasi. Tak hanya soal gol, Jordi Amat juga memperlihatkan fleksibilitas yang luar biasa musim ini. Ia memang dikenal sebagai bek tengah yang kokoh, namun perannya bersama Persija Jakarta di BRI Super League 2025-2026 berkembang lebih luas. Dalam beberapa laga terakhir, ia tampil nyaman sebagai gelandang bertahan. Perubahan peran itu bukan tanpa alasan. Persija harus kehilangan Van Basten Sousa dan Hanif Syahbandi akibat cedera. Situasi tersebut menuntut adanya penyesuaian taktik. Jordi Amat pun menjawab tantangan tersebut dengan performa solid di lini tengah. Ia mampu menjaga keseimbangan tim, memutus alur serangan lawan, sekaligus membantu distribusi bola dari belakang. Kehadirannya di dua posisi berbeda menjadi nilai tambah besar bagi Persija. Di saat tim membutuhkan stabilitas di lini belakang, ia hadir sebagai palang pintu yang disiplin. Ketika tim kekurangan tenaga di sektor tengah, ia siap turun membantu tanpa kehilangan kualitas. Dengan performa konsisten dan kontribusi signifikan seperti itu, wajar jika banyak pihak menilai aneh apabila Jordi Amat tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia pada agenda Maret mendatang. Pengalaman, ketenangan, serta kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi menjadi modal penting untuk level internasional. Musim ini seolah menjadi pembuktian bahwa usia bukan penghalang untuk terus berkembang. Jordi Amat tidak hanya menjaga performa, tetapi justru meningkatkan kontribusi ofensifnya. Rekor pribadi sebagai musim tertajam sepanjang karier pun menjadi bukti konkret kerja kerasnya. Kini pertanyaannya, apakah performa impresif ini akan terus berlanjut hingga akhir musim? Dan apakah pelatih Timnas Indonesia akan memanggilnya untuk memperkuat Garuda pada agenda internasional berikutnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah Jordi Amat layak mendapat tempat utama di Timnas Indonesia melihat performanya bersama Persija musim ini? Atau masih ada opsi lain yang lebih pantas? Tulis pendapat Anda dan mari kita bahas bersama. Bek muda Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas, menegaskan bahwa Macan Kemayoran berada dalam kondisi terbaiknya jelang laga penting menghadapi Borneo FC. Pertandingan yang akan digelar di Jakarta International Stadium atau GIS, Selasa 3 Maret 2026 pukul 20.30 WIB itu dinilai menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan Persija musim ini. Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan. Persija tengah berada dalam tren positif setelah meraih 3 kemenangan beruntun pada pekan-pekan sebelumnya. Rentetan hasil apik itu menjadi suntikan moral yang sangat berarti bagi skuad asuhan pelatih mereka untuk menatap laga selanjutnya dengan penuh percaya diri. Meski demikian, Doni Tri Pamungkas mengingatkan bahwa euforia kemenangan tidak boleh membuat tim terlena. Baginya, setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda, apalagi menghadapi tim sekelas Borneo FC yang dikenal memiliki kualitas dan determinasi tinggi. Persiapan kami untuk besok berjalan dengan lancar. Besok adalah pertandingan yang penting bagi kami dan Borneo adalah lawan yang cukup tangguh, ujar Doni dalam konferensi pers jelang laga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meski Persija tengah berada di atas angin, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama. Doni memahami betul bahwa pertandingan di level tertinggi selalu menghadirkan dinamika tak terduga.
Pemain 21 tahun itu juga menjelaskan bahwa seluruh rangkaian persiapan tim berlangsung sesuai rencana. Latihan dijalani dengan intensitas tinggi, fokus terhadap detail taktik diperhatikan dengan serius, dan setiap pemain berkomitmen menjalankan instruksi pelatih secara disiplin. Menurut Doni, menjaga konsistensi menjadi kunci utama. Persija tak hanya ingin solid saat bertahan, tetapi juga efektif ketika membangun serangan. Keseimbangan permainan inilah yang ingin terus dipertahankan agar performa tim tetap stabil sepanjang laga. Kami harus tetap waspada dan fokus untuk pertandingan besok. Kami optimis untuk pertandingan besok bisa meraih 3 poin, ucapnya lagi. Optimisme itu mencerminkan mentalitas yang kini terbangun di tubuh Persija. 3 kemenangan beruntun telah membentuk rasa percaya diri kolektif, namun tetap dibarengi dengan kesadaran bahwa kerja keras belum selesai. Selain faktor teknis dan taktik, Doni juga menaruh harapan besar pada dukungan supporter. Bermain di Jakarta International Stadium tentu memberikan keuntungan tersendiri. Atmosfer yang diciptakan Jakamania diharapkan menjadi energi tambahan yang mampu mendorong para pemain tampil maksimal sepanjang 90 menit. Bagi Persija, laga ini bukan sekedar soal mempertahankan tren positif, tetapi juga tentang menunjukkan konsistensi sebagai tim papan atas yang serius bersaing. Menghadapi Borneo FC yang dikenal disiplin dan berbahaya dalam transisi arangan, jelas bukan perkara mudah. Kini sorotan tertuju pada bagaimana Macan Kemayoran menerjemahkan persiapan mereka matang di atas lapangan. Apakah optimisme yang disampaikan Doni Tripamungkas akan berbuah 3 poin di hadapan publik sendiri? Ataukah Borneo FC justru mampu memberikan kejutan? Bagaimana menurut Anda? Apakah Persija mampu melanjutkan tren kemenangan dan mengamankan 3 poin di GIS? Atau laga ini akan berjalan lebih sulit dari yang diperkirakan? Tulis pendapat Anda dan mari kita bahas bersama.